Perkenalkan, nama saya Dinong Sawang Sayang. Bisa diperkenalkan nama kakaknya dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Dara. Saya dari Barito Selatan. Oke, di sini saya mau nanya sedikit kayak bagaimana sih hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kakak? Untuk di daerah Barito Selatan itu karena kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Barito Selatan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di daerah sini. Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di daerah kakak? Kalau menurut saya sendiri untuk strateginya itu seperti melaksanakan berbagai program seperti meningkatkan sumber daya manusianya dan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi di daerah Barito Selatan dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa untuk menunjang adanya pekerjaan. Bagaimana sih solusi terhadap kemiskinan di daerah kakak? Untuk solusi sih yaitu harus lebih diarahkan dalam peningkatan sumber daya manusianya seperti pelatihan keterampilan dan penciptaan peluang usaha baru yang ada di Barito Selatan serta perluasan agar tidak banyak pengangguran sehingga menimbulkan kemiskinan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak ya. Sama-sama. Iya, saya sedang bersama dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nevi. Ya. Saya bertanya Kak, apa hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah? Menurut saya, hambatan penanggulangan kemiskinan di daerah ini itu adalah terdapatnya oknum yang menyalahgunakan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, untuk strategi penanggulangan kemiskinan di daerah, apa itu? Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. Kalau menurut saya, penanggulangan itu ya pada pemerintahnya dengan cara meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat yang miskin. Nah, kalau menurut kakak solusi untuk penanggulangan kemiskinan di daerah itu bagaimana? Solusi untuk penanggulangan kemiskinan di daerah itu pemerintah lebih harus banyak membuka lowongan kerja kepada masyarakat dan juga membuka latihan-latihan untuk kerja pada masyarakat dan juga bisa membuka budaya-budaya pariwisata dan sosial gitu. Ya, itu sekian. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Intan. Terima kasih sebelumnya buat waktunya. Di sini saya berbicara dengan kakak siapa? Anita. Kakaknya dari daerah mana? Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur di Desa Rubung Buyung. Apakah saya boleh bertanya-tanya, Kak? Boleh. Oke. Yang pertama, apa sih hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kakak tersebut? Tentunya kurangnya kualitas pendidikan untuk masyarakat setempat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya lapangan pekerjaan, serta menimbulkan banyaknya pengangguran yang menyebabkan tingginya kemiskinan. Kalau untuk strateginya sendiri bagaimana, Kak? Kalau untuk strateginya sendiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan masyarakat setempat dan sumber daya manusia setempat. Kalau untuk solusinya kepada pemerintah, bagaimana sih untuk pemerintah menanggulangi kemiskinan di daerah kakak? Untuk solusinya dengan memperdayakan UMKM wilayah tersebut, memberikan fasilitas pendidikan dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke. Terima kasih buat waktunya, Kak. Selamat sore Kak. Selamat sore. Di sini kami akan melakukan wawancara. Di sini kami akan mewawancarai tentang hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Sebelum saya mewawancarai Kakak, saya ingin Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan di sini nama saya Rizky Pratama. Menurut Kakak, apakah ada hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah? Jadi hambatan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama kan memang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah mengatasi dari akar rumput permasalahan terkait di situ ada pendidikan. Nah, pendidikan habis itu kesehatan dan juga baru meningkatkan bagaimana kecepatan mengendalikan ekonomi. Nah, ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Jadi apabila pendidikan tidak
dirubah sistemnya, maka generasi muda ini akan juga berpikir tidak ke jangka panjang, sehingga di situ untuk pendapatan dan juga kualitas dari sumber daya manusianya jadi rendah, dan itu akan juga mempengaruhi dari pendapatan dan juga akan memperbanyak kemiskinan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dari segi dukungan pemerintah masih kurang ya dalam dunia pendidikan. Ya, itu membangun soft skill atau dia punya keterampilan. Nah, jadi perlu dibangun itu bagaimana pemerintah mengatur sumber daya manusia di sana untuk timur untuk mendapatkan prospek kerja yang bagus nantinya dan bisa mendapatkan juga pekerjaan dan pendapatan yang layak. Itu yang pertama untuk internal dari masyarakat tersebut. Jadi kalau eksternalnya di Papua sana dia terkaitan tentang pendidikan dan juga kesehatan perlu ditingkatkan lagi lah. Lebih khusus juga itu terkait dengan pendidikan tadi, karena sebelum tadi tidak banyak pemuda di timur yang berkuliah dan sebagainya. Jadi untuk pekerjaan dan juga pendapatan yang layak itu sangat minim untuk mereka dapat memiliki peluang yang sama dalam berkuliah minimal sampai selesai S1. Nah, itu strategi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah daerah. Terima kasih Bang Rizky untuk wawancara hari ini. Halo Kak, Halo, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama saya Rian. Oh, di sini aku mau nanya tentang penanggulangan tentang kemiskinan di daerah. Kalau menurut Kakak apa sih hambatan dalam kemiskinan daerah itu? Kalau untuk hambatan sendiri mungkin hambatannya adalah kurangnya SDM dari masyarakat sih kalau saya lihat. Kalau strateginya untuk menangani kemiskinan daerah apa ya? Kalau strateginya mungkin dari pemerintah memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, namun masyarakat ada timbal balik memberikan SDM yang mumpuni. Kalau menurut Kakak solusi untuk menangani kemiskinan apa ya? Untuk solusinya sendiri mungkin dari pemerintah memberikan lapangan pekerja yang seperti strategi tadi ya, memberikan lapangan kerja, namun lapangan kerja ini kita berikan kepada masyarakat yang memang memerlukan tapi memenuhi SDM. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama Kak. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Di sini saya akan melakukan wawancara. Menurut Kakak, apa sih hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di Untuk terjadinya hambatan yang membuat terjadi kemiskinan di Kabupaten Barito Timur itu mungkin untuk saat ini saya lihat yang pertama itu kan dari faktor perekonomian. perekonomian? Ya, mengapa saya katakan faktor perekonomian hambatannya untuk kemiskinan, karena mayoritas mata pencarian masyarakat Kabupaten Barito Timur adalah Bertani. sebagai petani atau penyadap karet. Iya. Karena untuk saat ini harga karet kan seperti yang kita ketahui di Barito Timur ini sedang anjlok kan. Iya, sedang anjlok. Nah, itu mungkin hambatannya kan, sehingga agak memperhambat kan terkhususnya perekonomian, sehingga terjadinya kemiskinan itu di tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur itu. Iya. Dan untuk mengatasi hambatan itu mungkin dari masyarakat kan saya rasa mengatasi kemiskinan itu bisa dengan membuka usaha kan, itu untuk umpama seperti membuka usaha kecil-kecilan, misalnya seperti jualan apa yang ada, sumber daya yang ada di sekitar kita, misalnya seperti menjual sayur, apa misalnya seperti sayur misalnya dari yang bambu itu rebung, bis itu sayur kalakai. Nah, tapi itu jangan hanya menjual sayurnya saja. Untuk mengatasi hambatan itu dengan membuat teknologi yang modern lah, dengan membuat Menginovasi usaha modern. ya, kita bikin inovasi itu seperti kita membuat keripik kalakai, seperti keripik pisang, seperti keripik rebung, dan itu pastinya akan menarik kan. Iya. Nah, di samping itu juga itu untuk menggenjot perekonomian dan kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, yakni dengan memanfaatkan inovasi itu tadi, memainkannya di UKM, usaha kecil menengah, seperti memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Jadi ini lebih tepatnya tuh untuk
mengatasi kemiskinan itu mungkin dari bagaimana cara masyarakat melakukan inovasi baru. Iya, melakukan inovasi baru kan. Dari penjelasan Bang Adi tadi, menurut saya mungkin itu bisa menjadi strategi Barito Timur dalam menanggulangi kemiskinan. Ya, saya rasa itu mungkin untuk hal terkecilnya dulu kan untuk menanggulangi. Untuk menurut pandangan Bang Adi, solusi apa yang menurut Bang Adi itu cocok dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Barito Timur? Solusi yang cocok sudah seperti saya jelaskan tadi itu, tapi untuk itu di hal terkecilnya itu, yakni dengan menjalankan UKM. Karena mengapa UKM? Karena itu adalah tempat kita untuk berwirausaha. Karena yang namanya wirausaha itu kayak kata orang Banjar itu kada dapat mati. Nah,